terbit, menyingsing sang fajar. Ayo anak semua, lekaslah belajar. Satu, dua, kamu harus membaca. Tiga, empat, belajarlah dengan giat. Siapa ingin maju, mestilah berilmu. Sisingkan lengan baju, raihlah mimpimu. Lima, enam, semangat tak boleh padam. Tujuh, delapan, song-songlah masa depan. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, ketemu lagi dengan saya Pak Peri dalam program Matematika Sunnah. Matematika sederhana, unik, dan indah. Kita akan membicarakan materi tentang lingkaran. Dan untuk saat ini, fokus kita akan memahami unsur-unsur lingkaran. Siswa sekalian, sebenarnya materi lingkaran ini pernah Anda pelajari dulu pada waktu masih duduk di bangku sekolah dasar, khususnya berkaitan dengan luas dan keliling lingkaran. Dan pada kesempatan ini, kita akan membicarakan masalah lingkaran lebih dalam lagi. Sekedar mengingatkan kembali bahwa yang dinamakan lingkaran itu adalah kurva tertutup sederhana, di mana jarak titik-titik pada kurva selalu sama terhadap titik tertentu. Titik tertentu itulah yang dinamakan pusat lingkaran. Untuk lebih memahami tentang lingkaran, coba perhatikan gambar berikut. Gambar sebelah kiri ini yang merupakan lingkaran, berupa kurva tertutup, sedangkan yang di sebelah kanan ini bukan lingkaran, kurvanya terbuka. Lalu jarak titik-titik pada lingkaran itu akan selalu sama terhadap titik pusat. Pusatnya adalah titik O. Lalu coba perhatikan jarak antara titik pada lingkaran yang direpresentasikan dengan garis R1, R2, R3, dan R4 ini selalu sama. Bandingkan dengan gambar yang di sebelahnya, di mana jarak titik pada lingkaran ada yang tidak sama. R1 tidak sama dengan R2, tidak sama dengan R3, tidak sama dengan R4. Akibatnya yang terbentuk adalah seperti ini, bukan lingkaran. Benda sehari-hari yang biasa kita temui dan berbentuk lingkaran, contohnya ini, cincin dan ban sepeda. Ini beberapa contoh. Contoh yang lain, saya yakin anak-anak pasti bisa menentukannya. Siswa sekalian, apabila kita jabarkan lebih rinci lagi mengenai lingkaran, ternyata lingkaran itu ada bagian-bagiannya. Dan bagian-bagian itulah yang dinamakan unsur-unsur lingkaran. Nah, berikut akan kita bahas bagian-bagian lingkaran yang perlu Anda pahami. Yang pertama, busur. Ciri-cirinya berupa kurva lengkung dan berhimpit pada lingkaran. Atau kalau bahasa sederhananya, saya menyebutnya potongan lingkaran. Simbolnya seperti ini, dibaca busur. Contohnya, ada lingkaran, lalu titik ini pusat lingkaran, kita namakan titik O. Maka lingkaran ini dinamakan lingkaran O. Nama lingkaran itu diambil dari titik pusat. Kalau titik pusatnya A, berarti dinamakan lingkaran A. Misalkan ada dua buah titik pada lingkaran. Ini kita namakan titik A. Dan titik yang satunya lagi, titik B. Nah, yang dinamakan busur itu yang seperti ini. Kurva lengkung
yang merupakan bagian dari lingkaran. Ini disebut busur AB. Ditulis seperti ini, dibaca busur AB. Ini juga busur. Nah, busur yang seperti ini yang dinamakan busur mayor. Ditulis busur AB mayor. Busur lingkaran itu dikatakan busur mayor apabila lebih dari separuh lingkaran. Kalau kurang separuh lingkaran, seperti yang berwarna merah ini, dinamakan busur minor. Nah, umumnya yang dinamakan busur itu adalah busur minor. Tapi apabila dikatakan busur mayor, artinya busur besar yang lebih dari separuh lingkaran. Jadi ini contohnya busur AB. Atau seandainya di sini ada sebuah titik lagi, misalkan titik C, maka bisa juga kita tuliskan busur ABC. Siswa sekalian, perlu saya tegaskan bahwa busur lingkaran itu ada 3 jenis. Ada yang dinamakan busur minor, jika kurang dari setengah lingkaran. Yang kedua, busur mayor, jika lebih dari setengah lingkaran. Seperti contoh, busur mayor AB yang berwarna putih ini. Dan yang ketiga adalah busur setengah lingkaran. Selanjutnya, ada yang dinamakan dengan jari-jari. Jari-jari itu berupa ruas garis yang menghubungkan titik pada lingkaran dengan titik pusat. Contohnya seperti ini. Ada sebuah lingkaran. Misalkan titik pusat ini kita namakan titik A. Maka lingkaran ini dinamakan lingkaran A. Lalu ada sebuah titik pada lingkaran. Misalkan kita namakan ini titik B. Maka yang dinamakan jari-jari itu adalah yang seperti ini. Ruas garis yang menghubungkan antara titik pada lingkaran dengan pusat lingkaran. Ya, jadi contohnya ruas garis BA. Ini kita tulis. Contoh yang lain, misalkan titik ini adalah titik C. Maka kita hubungkan titik C dengan A dengan sebuah garis, maka CA ini juga jari-jari, di mana panjang BA sama dengan CA. Selanjutnya, diameter. Diameter itu garis tengah lingkaran. Garis itu menghubungkan 2 titik pada lingkaran dan pasti melalui titik pusat lingkaran. Contohnya seperti ini. Ini kita anggap lingkaran A. Lalu ada 2 buah titik pada lingkaran. Kita namakan titik ini titik D dan E. Maka yang dinamakan diameter itu garis yang menghubungkan titik D dan E, tapi harus melalui titik A. Nah, seperti ini. Yang seperti inilah yang dinamakan diameter atau garis tengah lingkaran. Garis ini tepat membagi daerah di dalam lingkaran menjadi 2 bagian yang sama. Jadi apabila ini kita lipat, maka bagian atas dan bagian bawah daerah lingkaran ini tepat akan berhimpit. Jadi contoh diameter pada lingkaran ini adalah ruas garis DE. Selanjutnya ada yang dinamakan tali busur. Tali busur adalah ruas garis yang menghubungkan 2 titik pada lingkaran, tapi tidak melalui titik pusat. Contohnya seperti ini. Kita namakan titik pusat ini titik P. Berarti lingkaran ini adalah lingkaran P. Lalu ada 2 buah titik pada lingkaran, kita namakan titik R dan S. Maka di sini akan terbentuk busur RS. Nah, yang dinamakan tali busur itu adalah garis seperti ini. Nah, jadi contohnya adalah ruas garis RS. Inilah yang dinamakan tali busur. Contoh yang lain, misalkan pada lingkaran ini ada titik Q. Maka terbentuklah busur SQ. Apabila titik S dan titik Q ini kita hubungkan dengan garis, maka terbentuklah yang dinamakan tali busur SQ. Selanjutnya,
ada unsur lingkaran yang dinamakan apotema. Apotema itu ada kaitannya dengan tali busur, yaitu berupa ruas garis yang menghubungkan titik pusat dengan satu titik pada tali busur dan sifatnya tegak lurus dengan tali busur. Untuk lebih jelasnya seperti ini. Misalkan ini adalah lingkaran P, lalu tali busur RS. Nah, yang dinamakan apotema itu ruas garis yang menghubungkan titik pusat dengan salah satu titik pada tali busur, dan ruas garis itu tegak lurus dengan tali busur. Contohnya seperti ini. Misalkan ini titik T, maka garis PT ini tegak lurus dengan tali busur, dan PT inilah yang dinamakan apotema. Baik, siswa sekalian, kita lanjutkan lagi. Ada yang dinamakan dengan juring. Juring itu daerah di dalam lingkaran, pembentuknya dua buah jari-jari dan sebuah busur lingkaran. Contohnya seperti ini. Ini kita namakan lingkaran M. Lalu ada dua buah jari-jari. Misalkan jari-jari KM dan LM. Nah, daerah di dalam lingkaran yang dibentuk oleh jari-jari KM, KL, dan busur KL ini, itulah yang dinamakan juring. Disebut juring KML. Lalu perhatikan daerah di dalam lingkaran di luar juring KLM yang berwarna kuning. Ternyata daerah ini juga memenuhi ciri-ciri juring. Kan dibentuk oleh dua buah jari-jari, yaitu jari-jari KM dan LM, serta dibatasi juga oleh busur, yaitu busur KM. Dalam hal ini, busur KM mayor. Maka daerah ini juga merupakan juring. Dan yang seperti ini yang dinamakan juring mayor. Sebuah juring disebut juring mayor apabila luasnya kurang dari setengah lingkaran. Jadi, saya tegaskan lagi bahwa ada dua juring. Ada yang dinamakan juring minor jika kurang dari setengah lingkaran, dan juring mayor itu jika lebih dari setengah lingkaran. Nah, umumnya yang dinamakan juring itu adalah juring minor, bukan juring mayor. Kecuali apabila ditegaskan seperti ini, juring KLM mayor. Jadi yang dimaksud ini adalah bagian yang berwarna hitam ini. Contoh juring di sini adalah juring KLM. Selanjutnya, ada juga unsur lingkaran yang dinamakan tembereng. Tembereng itu daerah di dalam lingkaran yang dibentuk oleh tali busur dan busur lingkaran. Lebih jelasnya perhatikan gambar berikut ini. Ini kita misalkan lingkaran O. Ada sebuah tali busur, misal kita namakan tali busur ini PQ. Nah, yang dinamakan tembereng ini adalah daerah di dalam lingkaran yang dibentuk oleh busur dan tali busur ini. Ini kita namakan tembereng PQ. Lalu siswa sekalian coba perhatikan daerah lingkaran di sebelah tembereng PQ yang berwarna kuning. Daerah ini juga memenuhi ciri-ciri tembereng. Ada tali busur PQ dan ada busur mayor PQ. Karena itu ini juga dinamakan tembereng, tapi istilah khususnya adalah tembereng mayor. Kita sebut tembereng PQ mayor. Jadi tembereng juga ada dua jenis, sama seperti juring. Ada yang minor jika kurang dari setengah lingkaran, dan ada juga tembereng mayor jika lebih dari setengah lingkaran. Contohnya adalah tembereng mayor PQ ini. Selanjutnya, ada yang dinamakan sudut pusat lingkaran.
Sudut pusat itu terletak di pusat lingkaran dan dibentuk oleh dua sinar garis yang berhimpit dengan jari-jari. Perhatikan gambar berikut ini. Ini kita namakan lingkaran L. Lalu ada dua buah sinar garis. Kita namakan ini sinar garis LM. Dan sinar garis yang kedua ini kita namakan sinar garis KL. Maka terbentuklah sebuah sudut yang terletak pada pusat lingkaran, yaitu sudut KLM. Sudut seperti inilah yang dinamakan sudut pusat. Berikutnya, ada juga yang dinamakan sudut keliling. Sudut keliling itu posisi titik sudutnya pada lingkaran yang dibentuk oleh dua buah sinar garis. Gambarnya seperti ini. Misalkan ini lingkaran P, lalu ada titik pada lingkaran, kita namakan titik Q, maka ada dua buah sinar garis yang bertitik pangkal Q ini sehingga terbentuklah sudut. Misalkan sinar garis yang pertama, sinar garis QR, sinar garis yang keduanya adalah sinar garis QS. Maka terbentuklah sudut pada lingkaran ini yang posisinya tepat pada keliling lingkaran. Dan sudut seperti inilah yang disebut sudut keliling. Jadi contohnya adalah sudut RQS. Baik siswa sekalian, itulah beberapa unsur lingkaran yang perlu Anda pahami. Ada yang dinamakan busur, ada tali busur, apotema, juring, tembereng, sudut pusat, dan sudut keliling. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan ini dapat Anda pahami dengan mudah. Kita ketemu lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.